Hai, perkenalkan nama saya Rani Rini Musa dengan NIM 18704029, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Nah, apa itu kanker prostat? Kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat berusia di atas 65 tahun. Kanker ini tidak bersifat agresif dan berkembang secara perlahan. Menurut data WHO, kanker prostat adalah satu jenis kanker yang paling sering dialami oleh pria. Diperkirakan sekitar 1,3 juta pria di seluruh dunia menderita kanker prostat di Indonesia sendiri. Kanker prostat menempati urutan kedua sebagai jenis kanker yang paling banyak diderita pada pria. Penyebab kanker prostat adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel di kelenjar prostat. Namun, penyebab mutasi itu sendiri belum diketahui secara pasti. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat, antara lain pertambahan usia, menderita obesitas, pola makan kurang sehat, misalnya kurang asupan antioksidan seperti likopen, paparan bahan kimia, menderita penyakit menular seksual, memiliki keluarga yang menderita kanker prostat. Kemudian, gejala kanker prostat. Kanker prostat tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal. Namun, ketika kanker makin membesar atau kelenjar prostat mengalami peradangan, penderita akan merasakan gejala berupa gangguan buang air kecil, misalnya susah buang air kecil atau buang air kecil kurang lancar. Selanjutnya akan membahas tentang apa itu kanker nasofaring. Suatu kanker yang muncul pada daerah nasofaring atau area di atas tenggorokan dan di belakang hidung. Merupakan kanker terbanyak ke-1 di bidang kepala leher. Indonesia merupakan kanker terbanyak 4 setelah kanker payudara, leher rahim, dan paru. Faktor resiko pada penyakit kanker nasofaring. Yang pertama, jenis kelamin lebih banyak menyerang laki-laki daripada perempuan. Kedua, ras banyak menyerang ras mongoloid. Ketiga, usia biasanya menyerang dewasa usia 30 sampai dengan 50 tahun, dan yang keempat, riwayat keluarga. 5. Mengonsumsi alkohol dan merokok. 6. Penggunaan obat nyamuk bakar. 7. Mengonsumsi makanan dengan pengawet. 8. Rutin mengonsumsi ikan asin. Dan infeksi virus Epstein-Barr. Gejala pada kanker nasofaring. Telinga terasa penuh, telinga berdenging, mimisan, dan hidung tersumbat. Gejala stadium lanjut. Pertama, benjolan pada leher. Munculnya benjolan leher yang semakin lama semakin membesar. Kedua, nyeri kepala. Sebagian besar sakit kepala akibat kanker nasofaring menyerang dasar otak, saraf, dan pembuluh darah. Ketiga, penglihatan ganda atau buram. Kanker nasofaring dapat memicu gangguan saraf pada mata atau otak. Pencegahan kanker nasofaring. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terserang kanker nasofaring. Dan yang pertama adalah tidak merokok. Kedua, tidak menggunakan obat nyamuk bakar. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Dan hindari mengonsumsi makanan berpengawet. Namun lakukanlah hal seperti ini. Olahraga secara teratur, intensitas 3-5 kali dalam seminggu. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, selanjutnya akan membahas tentang kanker limfoma. Apa itu kanker limfoma? Kanker limfoma merupakan jenis kanker yang menyerang sistem limfatik. Kanker kelenjar getah bening atau limfoma adalah kanker darah yang dapat mengakibatkan pembekakan kelenjar getah bening atau limfopati. Limfoma berawal dari ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih atau limfosit yang berfungsi melawan infeksi. Jenis-jenis limfoma. Limfoma dapat dikategorikan ke dalam dua jenis,
yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Perbedaan utamanya terletak pada jenis sel limfosit yang diserang kanker. Hal ini dapat diketahui melalui pemeriksaan dengan mikroskop. Berikut ini merupakan gejala kanker limfoma. Pertama, kelenjar bengkak, batuk, sesak napas, demam, keringat malam, kelelahan, dan penurunan berat badan. Dan untuk pencegahan limfoma adalah sulit untuk mencegah limfoma karena penyebabnya belum diketahui dan banyak faktor yang mempengaruhi. Akan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah limfoma sesuai dengan faktor risiko, antara lain adalah melakukan hubungan seksual dengan aman dan tidak menggunakan nafsa untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Kedua, menggunakan alat pelindung diri di tempat kerja bila lingkungan kerja berisiko terkena paparan zat kimia, bensena, dan pestisida. Selanjutnya membahas tentang apa itu kanker hati. Kanker hati adalah satu dari 5 jenis kanker yang paling banyak menyebabkan kematian. Berdasarkan riset Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di tahun 2020, kanker hati bertanggung jawab atas lebih dari 800 kematian akibat kanker di seluruh dunia. Jenis kanker hati terbagi menjadi kanker hati primer dan kanker hati sekunder. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, kanker hati primer adalah kanker yang memang bermula di hati. Kemudian kanker hati sekunder. Kanker hati sekunder adalah kanker yang tumbuh di organ lain kemudian menyebar ke hati. Kanker dari organ lain yang paling sering menyebar ke hati adalah kanker lambung, kanker usus besar, kanker paru-paru, dan kanker payudara. Kemudian faktor risiko dan pencegahannya. Kanker hati lebih sering menyerang seorang yang menderita hepatitis B atau hepatitis C dalam jangka panjang atau kronis. Selain itu, orang yang sering mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan juga lebih beresiko terserang kanker hati. Oleh sebab itu, risiko terserang kanker hati dapat dikurangi dengan melakukan pencegahan terhadap hepatitis B, misalnya dengan vaksinasi hepatitis B dan melakukan hubungan seks yang aman. Cara lainnya adalah dengan menghindari atau membatasi konsumsi beralkohol. Kemudian membahas tentang penyakit kanker darah. Penyakit leukemia atau lebih tepatnya leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Dan kemudian penyebab leukemia. Penyakit leukemia disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi. Namun beberapa faktor berikut ini diduga dapat meningkatkan risiko terkena leukemia. Faktor risiko yang dimaksud meliputi memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome, dan menderita kelainan darah seperti sindrom midoplasma, memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi, bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia, misalnya bensena. Kemudian jenis leukemia dapat bersifat kronis dan akut. Pada leukemia kronis, sel kanker berkembang secara perlahan dan gejala awal yang muncul biasanya tergolong sangat ringan. Sementara pada leukemia akut, perkembangan sel kanker terjadi sangat cepat dan gejala yang muncul dapat memperburuk dalam waktu singkat. Leukemia akut lebih berbahaya dibandingkan leukemia kronis. Selanjutnya, pencegahan leukemia. Nah, belum ada cara yang efektif untuk mencegah leukemia hingga saat ini. Namun ada beberapa cara yang dilakukan untuk menurunkan risiko terkena leukemia, di antaranya melakukan olahraga secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan alat pelindung diri, terutama jika Anda bekerja di lingkungan yang rentan terpapar bahan kimia seperti bensena.